Harusnya dilanjutkan tadi. Khawatir kosong saja terus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Minta maaf sekali karena tadi ada lamaran saudara di Senggot, jadi baru datang. Saya pinjam kitabnya, nggak sempat bawa kitab. Kita sampai kemarin kita bahas Al-Muhsin ya. Al-Muhsin yang terakhir kemarin ya. Iya betul. Tapi sekarang As-Sitir atau dengan nggak masuk kemarin. Ya, ingat saya pembahasan Al-Ihsan, Al-Muhsin sudah kita bahas ya. Al-Jawad 2-3 pekan yang lalu. As-Sitir dari kata-kata sataro. Sataro yasturu artinya menghalangi atau menutupi. Itu sataro yasturu. Ada namanya sater. Sater itu, nah itu sater ya, kalau sudah ada bahasa Indonesia menjadi sater. Kok nggak dikasih sater, artinya nggak dikasih penghalang. Kalau satir berarti orang yang menghalangi atau menutupi. Kalau sitir juga sama, isim fa'il, dia artinya zat yang maha menutupi aib. Zat yang maha menutupi aib. Al-makna satirun yasturu ala ibadihi katsiran. Satirun zat yang menutupi, sang maha penutup. Satirun itu sang maha penutup. Yasturu ala ibadihi, yasturu yang menutupi, ala ibadihi atas hamba-hambanya, katsiran yang sangat banyak sekali. Ini salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa selalu sangat banyak sekali menutupi aibnya hamba-hambanya. Dikatakan sangat banyak karena memang kesalahan hamba-hambanya itu sangat banyak. Hampir setiap hari kadang kita tidak bisa terlepas dari kesalahan atau kelalaian. Tiap hari, padahal ya kita sudah ditarbiyah oleh
Salat kita agar supaya kita ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kita dan kesalahan-kesalahan kita, antara kita dan dosa-dosa yang kita lakukan, agar supaya tidak terulang, tidak kita lakukan lagi. Ya, di dalam doa iftitah kita kan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan antara aku, diriku, dan juga kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku, kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan sejauh-jauhnya antara timur dan barat. Nah, ini menanamkan pada diri kita untuk teliti pada kesalahan yang berulang-ulang pada diri kita, dan itu kita ditarbiyah oleh Allah selama hampir 5 kali, ya, 5 kali dalam sehari semalam, agar kita terpatri dalam diri kita ini jauh dari sebuah kesalahan. Bahkan Allah tambahkan, setiap sholat yang jaraknya panjang itu mesti di sana ada sholat sunnah yang sangat muakkad, ya. Contohnya antara isya dan subuh, maka ada sholat qiyamul lail. Kemudian antara subuh sama zuhur ada sholat duha. Agar supaya apa? Kita memiliki jiwa ini. Toh walaupun begitu, ya, namanya manusia, dikatakan manusia, sumyal insanu insanan likathroti nisyanihi. Manusia dikatakan sebagai manusia karena saking banyaknya lupa. Jadi artinya insan itu adalah lupa. Artinya insan adalah lupa. Insan, manusia, dikatakan manusia karena manusia. Manusia itu artinya lupa. Tetapi tidak bisa dijadikan dalil bahwa kita harus melupakan diri, ya. Enggak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala karena memahami hambanya seperti itu, maka salah satu di antara namanya yang Allah ajarkan kepada kita adalah as-sittir. Allah Subhanahu wa ta'ala maha menutupi aib kita. Siapa kita? Ya, siapa kita? Harganya apa kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui aib kita. Ya, andaikan misalnya aib saya dibuka Allah Subhanahu wa ta'ala di depan antum semua, mungkin insya Allah besok akan kosong majelis ilmu ini. Andaikan aib di antara antum dibuka di khalayak ini, mungkin besok nggak mau berteman. Sampai Salaf mengatakan, andaikan apa? Dosa itu, kesalahan itu, aib itu ada baunya, niscaya tidak ada orang yang mau mendekatiku. Ini ya tawaduknya para sahabat, para salaf radhiyallahu anhum ajmain. Tetapi secara pribadi, ya, memang kita sendiri yang tahu aib kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala betapa banyaknya aib kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW tetap ajarkan, ya, kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan, ya, sangat membenci sekali orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tutupi aibnya. Ketika dia melakukan kesalahan di malam hari, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di siang hari itu Allah sudah tutupi aibnya. Allah tidak bongkar, Allah berharap dia mau taubat, tetapi di siang harinya dia malah ceritakan kepada orang lain terhadap perbuatan-perbuatan jeleknya. Laqad fa'altu kadza wa kadza wa kadza. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau memaafkan dirinya. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Sesungguhnya
umatku itu akan ditutupi, bahkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aibnya, kecuali mujahirun, kecuali orang yang terus terang. Maksudnya terus terang apa? Terus terang bahwa di malam hari ini telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah menutupi aibnya, kemaksiatannya itu. Ternyata di siang hari dia ceritakan kepada hambanya, tadi malam laqad fa'altu kada wa kada wa kada, saya tadi malam itu bro wis ngene mbek ngene mbek ngene. Disitulah dia apa? Disebut mujahirun, orang yang terus terang, yang nanti di akhirat tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Dosa besar ya, pelaku dosa besar itu ya di akhirat itu hukumnya tahta masyiatillah. Hukumnya nanti apakah dia itu masuk neraka atau tidak itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafarolah wa insya'a adzaba wa insya'a ghafarolah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengadab dengan keadilannya terhadap dosa besar yang dia lakukan. Tetapi kalau Allah berkehendak, Allah dengan rahmatnya akan mengampuni dosa besar dirinya. Jadi orang pelaku dosa itu di bawah masyiah Allah ada kesempatan mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mujahir ini Allah nggak maafkan. Karena apa? Karena orang kalau sudah mujahir, bangga dengan kemaksiatannya, dirinya, efek daripada dosa itu tidak hanya pada dirinya, tetapi pada orang lain. Dia menciptakan sebuah sunnah sayyi'ah, menciptakan sebuah kebiasaan buruk, dan kebiasaan buruk itu parahnya wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat kebiasaan atau contoh yang buruk, maka falahu wizruha, baginya dosanya orang yang meniru dirinya. Sampeyan ngono ya ki sore yo. Pi rasane kelan fly, ditiru. Nah, ditirunya itu kita ndak tahu sampai sejauh mana jalurnya, dan itu sejauh itu pula dosa berlaku. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu pembunuhan pun di muka bumi ini kecuali Qabil mendapatkan kiriman dosanya. Nah, ini parahnya apa? Orang yang membuat sunnah sayyi'ah, contoh yang buruk. Makanya seorang ayah ini betul-betul dituntut untuk bertakwa. Itu diantaranya adalah hati-hati. Kalau misalnya ya antum tidak bisa meninggalkan sebuah kebiasaan buruk, jangan pernah lakukan itu di depan anak, karena nanti dosanya berbeda ya. Dosa antum sendiri, dosanya turun temurun dicontoh oleh anak. Sebisa mungkin tampil di depan anak itu menjadi bapak yang soleh, walaupun memang luar dalam memang harus soleh. Tapi kalau misalnya betul-betul tidak ada jalan, tidak bisa menghindari, usahakan tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mencontoh perbuatan tersebut. Karena apa? Karena kalau sudah berbangga, karena kalau sudah menampakkan dosa itu padahal Allah sudah menutupinya, Allah Subhanahu wa taala tidak maafkan dosa tersebut. Nah, ini ya termasuk terkandung dalam salah satu asma'nya, yaitu as-sittir, yang banyak menutupi aib daripada hamba-hambanya. Wala yufdhihuhum fil masyahid, dan tidak membongkar mereka aib-aib hambanya itu fil masyahid, di khalayak umum. Kadzalika, begitu juga
yuhibbu min ibadihi as-sittira. Allah itu sangat mencintai dari hamba-hambanya yang memiliki sifat as-sittir. Seorang hamba yang suka menutupi aib saudaranya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya. Wa man karraba an mu'minin kurbatan wa man nafasa an mu'minin min kurabi dunya nafasawahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan jalan keluar, menolong hambanya ketika di bumi, maka Allah akan menolong dirinya dari segala permasalahannya nanti di akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala mencintai mencintai hamba yang suka menutupi aib. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa lisan ini ya, dosa besar yang paling mudah dilakukan oleh banyak orang ya. Kita itu mungkin kalau dikatakan kepada kita zina, naudzubillah minaz zina. Mencuri, naudzubillah mencuri itu dosa besar. Hukuman di dunia potong tangan. Hukuman di akhirat apa hukuman di akhirat? Kalau sudah dipotong di dunia, maka selesai sudah. Allah Subhanahu wa taala, saya belum menjumpai di akhirat hukuman mencuri apa. Yang ada adalah nanti hukumannya itu berupa tukar pahala dan dosa ya. Orang yang dizolimi, hartanya diambil, maka dia harus ngilainnya dengan kalau dia banyak celengannya ya mungkin nanti ditimbang-timbang, itu yang tertera. Tetapi zina ini ayuhibbu ahadukum bukan zina. Ghibah ini ya membongkar aib atau menceritakan aib saudaranya. Allah katakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumuh. Apakah kamu ingin nanti itu di akhirat memakan bangkai saudaranya, sementara bangkai itu sudah busuk, dipenuhi dengan nanah, darah, kemudian disuruh membangkainya, fakaritumu, sementara kalian sangat membencinya. Hukumannya sangat luar biasa sekali, dosa ghibah. Tetapi dosa ini sangat mudah sekali dilakukan oleh orang dan tidak merasa dosanya seakan-akan sebesar itu, tidak sebesar zina, sebesar mencuri, sebesar itu, masya Allah. Dan kita masih sangat mudah sekali tergoda. Padahal salaf Ibnu Mubarak itu mengatakan, andaikan ada orang yang saya ghibai dan terpaksa saya ghibai, ini yang saya ghibai itu adalah ibu saya. Kenapa? Kalau ya saya ghibai, kemudian dari ghibah itu ditebus dengan sebuah pahala, atau dengannya saya digantikan masuk neraka dan yang saya ghibai itu masuk surga, maka itu ibu saya, bukan orang lain. Jadi antaranya kedoliman yang terjadi sama ghibah itu seperti itu. Nah kita, masya Allah ya, hati-hati, harus banyak. Insya Allah saya yakin ya, yang hadir di majelis-majelis taklim, yang suka majelis-majelis taklim, insya Allah terbebas dari dosa besar, dari syirik. Insya Allah semuanya sudah berhati-hati dari syirik, dari zina, insya Allah semuanya naudzubillah minaz zina, dari mencuri insya Allah ya
Setelah taklim, insya Allah kerjaannya juga tidak lagi ngentit-ngentit ikan di TPI dan yang lainnya, insya Allah terbebas ya. Tapi ghibah ini ya dosa besar yang sering terceploskan, maka harus lebih banyak untuk saling menasihati di dalam bab ini. Kalau di kajian para ulama itu ghibah diperbolehkan ya di dalam hal ada sebuah pembahasan itu namanya ajarhu wa ta'dil, yaitu menerangkan bahwa ulama ini itu begini dan ulama ini itu bagusnya begini, jeleknya begini, bagusnya begini. Ulama ini itu penipu, ulama ini itu suka ngawur, ulama ini itu apalana mbak piek, apalannya sangat lemah sekali. Itu ada bab dan itu diperbolehkan di dalam periwayatan sebuah hadis untuk menunjukkan bahwa hadis ini adalah dhaif, hadis ini adalah sahih. Kenapa hadis ini perawinya, orang-orang yang meriwayatkannya semuanya adil, semuanya soleh, semuanya hafalannya teruji. Ketika syarat-syarat ada 5 syarat hadis sahih itu terpenuhi semua, maka hadis itu dikatakan sahih. Tapi kalau tidak terbiasa orangnya itu cacat, ya bisa jadi cacat itu suka nipuan atau guyonan atau suka, kalau saking ketatnya Imam Bukhari itu kalau ngelihat perawi hadis yang pernah di warung kopi saja maka tidak nerima. Ada yang pernah juga ya pakai satu sandal, ya pakai satu sandal. Imam Bukhari menjumpai pakai satu sandal, sandalnya satunya tidak dipakai. Maka kemudian Imam Bukhari balik. Kenapa? Karena orang itu tidak berbuat adil sama kakinya. Kalau mau dipakai ya dipakai dua-duanya, kalau nggak mau dipakai ya tidak dipakai dua-duanya. Sampai seketat itu. Ada ulama yang tidak pernah nipu, tidak pernah melakukan cacat di dalam sebuah riwayat hadis. Imam Bukhari ya itu mengadakan perjalanan hampir sebulan. Ya, jalan kaki kemudian naik kapal dan yang hampir sebulan mencari satu hadis. Ketika ketemu sama orangnya, kebetulan kudanya lagi lepas. Akhirnya orang itu tersebut ambil rumput, ngonoi kuda begini, ya. Kudanya kemudian dekat, dipegang, rumputnya tidak jadi dikasihkan kuda, ditaruh lagi, kudanya kemudian dikombongi. Maka kemudian Imam Bukhari, demi Allah saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang berani menipu kudanya. Lah kalau kita ngeriwayatkan gimana? Nah, ini sangat ketat sekali. Nah, di dalam bab itu ya ada namanya buku Ajarhu wa Ta'dil, ya, menjarah atau menjelaskan aib perawi-perawi hadis atau ulama-ulama untuk agar supaya tidak dijadikan panutan dan dipakai hadisnya. Ada menjelaskan ulama-ulama yang baik sehingga ulama ini kalau meriwayatkan itu bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, di situ tidak masuk bab ghibah, bahkan itu termasuk kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena munculnya ilmu hadis ya dan munculnya perawi-perawi hadis itu dikarenakan apa? Dikarenakan perpolitikan. Ya, itu dulu sangat kuat sekali perebutan, terutama di masa sepeninggalan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu kan terjadi ya banyak sekali persaingan perpolitikan di dalamnya, sampai terjadinya peperangan antara sahabat radhiyallahu anhum sampai pada
kekuasaan Muawiyah di sana juga masih banyak kejadian dengan Hasan dan Husain sampai terbunuhnya Husain cucu Rasulullah di Karbala itu. Nah, itu kan banyak orang yang mencari pengikut itu dengan menggunakan nama Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW itu begini. Jadi mu'alim-mu'alimnya atau mufti politiknya, kiai-kiai politiknya untuk merebut pengikut itu banyak mengutarakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, ikutlah ini, maka engkau akan ini, umatku akan terbelah dan yang mengikuti ini akan selamat. Banyak begitu, akhirnya para ulama-ulama yang jujur itu kemudian mereka ketika mendapatkan sebuah kabar hadis, mereka kemudian mengatakan sammurijalakum, tolong sebutkan kamu dapat dari siapa, siapa dari siapa, siapa dari siapa sampai nyambung ke Rasulullah. Kalau kamu nggak sebutkan maka saya tolak. Nah, itu awal munculnya ilmu hadis. Akhirnya sampai pada pembukuan ya kitab-kitab hadis tersebut, jasanya para ahlul hadis diteliti sampai semuanya itu nyambung kepada Rasulullah SAW dan perawinya itu terakui dengan kejujuran dan kesolehannya. Makanya buku syarat yang paling ketat itu adalah syaratnya Bukhari dan kemudian syaratnya Muslim. Hampir ada 1 juta hadis yang tidak dimasukkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Padahal dari 1 juta itu banyak sekali dimasukkan oleh imam-imam yang lain di kitab sahihnya, seperti Sahih Tirmidzi ataupun Imam Abu Dawud dan yang lainnya, yang menurut Imam Bukhari itu hadis dhaif, nggak bisa dipakai. Maka dijuluki Sahih Bukhari itu as-sahhul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu periwayatannya semuanya adalah mutawatir, ya, diriwayatkan oleh banyak orang dan tidak mungkin ada dusta, kesepakatan dusta di situ, sehingga semuanya di dalam Al-Quran tidak diragukan. Nah, ini munculnya diperbolehkannya oleh para ulama untuk ghibah, kepentingan menjelaskan hakikat sebenarnya agama ini agar tidak terjadi penipuan atas nama Allah dan atas nama Rasulullah SAW. Adapun selain itu maka ghibah tidak diperbolehkan. Makanya Allah mencintai orang yang suka menutupi aibnya saudaranya. Bahkan di sini dikatakan yuhibbu min ibadihi, Allah mencintai dari hambanya asitra ala anfusihim, menutupi aib, bahkan ala anfusihim pada dirinya juga, ya, pada dirinya, pada saudaranya, wajtinabi ma yushinuhum, dan menjauhi apa-apa yang memburukkan nama baiknya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menjaga nama baiknya. Mudah-mudahan dengan kita menutupi aib kita, tidak menyebarkan aib-aib kita, Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Al-wurud lam yarid hadal ism fil Quran al-Karim. Nama ini tidak tertera di dalam Al-Quran, tetapi tertera di dalam hadis yang suci. Asy-syahid qauluhu, buktinya adalah sabdanya Rasulullah SAW, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hayyun
sitirun, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha menutupi aib. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Baik, ada pertanyaan? Musim kontestan pemilihan presiden itu tersebar di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini musimnya kontestan. Itu dan garing segala macam. Rebutan intip, perayaan intip. Jadi tersebarlah di media sosial, media yang paling keren tahap ini adalah rekam jejak yang pernah dianggap oleh sebagian netizen mempunyai rekam jejak yang buruk. Ini ketika kita menyebarkan hal itu dan otomatis tersebar ketika satu kita beritakan di medsos, maka otomatis akan tersebar. Itu bagaimana Ustaz? Menyebarkan rekam jejak yang buruk yang kita anggap gitu, itu anggapan kita kan, karena kita dengar dari orang lain bahwa dia buruk begini, itu bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini ya salah satu efek buruknya, ya. Salah satu efek buruknya adalah kita terbawa, ya, dengan persaingan, bahkan menganggap itu sebuah permusuhan, sehingga kadang bahkan sampai ada yang memakai hadis Rasulullah SAW, yaitu al-harbu khut'ah. Rasulullah bersabda al-harbu khut'ah, bahwa peperangan itu adalah tipu daya. Jadi memang kalau kita nyoblos calon ini, maka kita harus wajib jatuhkan nama ini. Padahal hadis itu ya disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah pada peperangan dengan orang-orang kafir, dan itu tipuan di situ adalah berupa taktik peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam agar supaya peperangan itu bisa menang. Nah, sekarang kadang ada sebagian orang memakai hadis itu, ini kan peperangan jadi enggak apa-apa. Nah, itu kelirunya, insya Allah dia akan tahu. Dan kita harus berhati-hati, kadang kita terbawa arus, enggak bisa adil, sehingga kita terangkan kita akan kena dosa sejauh keikut andilan, sementara kita belum cross check betul. Bahkan kadang di di grup-grup ikhwan itu subhanallah, angger kopas ya, angger dapat ini kelihatannya api, langsung sebar. Sementara kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada datang berita buruk, yang itu berita buruk itu menceritakan tentang saudara kita agamanya masih muslim, maka kalau ada kepentingan kita untuk menjelaskannya, maka cross check lah dulu. Kalau nggak ada kepentingan sudah nggak usah dipercaya. Kalau dekat bisa, tapi bahwa di sana misalnya jauhnya ke sana, gimana cara kita untuk meng-cross check? Kalau nggak bisa meng-cross check, sudah nggak usah ngikut menyebarkan. Kalau antum mendukung misalnya salah satu calon, ya sudah, cukupkan saja biar terhindar dari kesalahan. Cukupkan konsentrasi, antum unggulkan citra baikan, bukan citra baikan, jelaskan kebaikan yang antum akan dukung, sehingga masyarakat bisa mencalonkan dirinya. Kalau antum mau menjelek-jelekan itu langkah yang penuh dengan resiko sebuah dosa. Wong kita ya jenengan nggak punya kemampuan ya, kemudian saya ingin menjadikan jenengan sebagai petinggi sedayu lawas,
saya kemudian citrakan jenengan yang itu tidak ada pada jenengan, maka saya ini juga berdosa besar telah mengada-ada dan menipu umat tentang kebaikan yang tidak ada pada jenengan. Dan ini juga masuk pada sebuah dosa, sebuah penipuan kepada umat. Makanya rata-rata para ulama hari ini ya, kalau misalnya ditanya tentang yang terjadi di pemilihan-pemilihan di negara-negara yang memakai demokrasi, yang kemudian apa hukumnya memilih salah satu ini, maka jawabannya akan secara umum pilih mereka yang paling kecil madorotnya untuk Islam dan kaum muslimin. Bahkan karena hal-hal tersebut itu ya, terjadinya ghibah, terjadinya cerita yang bukan sebenarnya, karena sebab itulah Syekh Albani itu mengharamkan mengikuti pencoblosan itu, karena terlalu banyaknya dosa yang dibuat-buat di sana. Ya, walaupun sudah saya jelaskan ya, para ulama itu berbeda pendapat ya, ada yang sampai mewajibkan termasuk Syekh Utsaimin, tapi rata-rata itu adalah berbicaranya itu untuk memilih satu yang paling kecil madorotnya untuk kaum muslimin. Kalau bisa ya pilihlah yang paling nanti orang bisa membawa maslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Enggak ada yang pernah buatlah berita dusta, hancurkan reputasi lawannya biar jatuh, enggak ada. Kalau jenengan terpaksa untuk mempromosikan, maka cari sifat baik, kelebihan, keunggulan yang memang betul-betul ada pada calon itu, terangkan pada umat, ini loh yang wajib atau layak untuk dipilih. Kalau misalnya jenengan mau memilih dan mencalonkan itu. Karena berbahaya, bahkan di dalam sebuah riwayat itu yang tidak berbuat demikian atau menipu itu, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Karena apa? Pemimpin itu subhanallah ya, kalau benar maka semua masyarakat akan benar. Kalau salah maka subhanallah semua masyarakat akan. Para ulama mengatakan ada dua orang yang kalau dua orang ini baik, semua masyarakat akan baik. Kalau dua orang ini jelek, maka semua masyarakat akan jelek. Siapa itu? Al-ulama wal umara, para ulama dan para umara. Ya, dua orang ini kalau baik maka semua masyarakat akan baik, kalau buruk maka semua masyarakat akan buruk, karena mereka ini adalah panutan yang akan diikuti oleh masyarakat sedaya. Dan subhanallah berat ya, jadi pemimpin itu sangat berat sekali. Kalau misalnya petinggi jadi petinggi sedayu lawas misalnya, maka nanti di hadapan Allah itu dia tidak akan beranjak kecuali setelah ditanya sholatnya seluruh masyarakat sedayu lawas. Karena itu kewajiban pertama yaitu hifdzuddin wa siyasatu dunya bidin, memakmurkan menjaga agama masyarakat atau rakyat dan mensejahterakan mereka dunia dan akhirat. Itu kewajiban pokok utama seorang pemimpin. Makanya nggak ada salaf yang mencalonkan diri untuk jadi pemimpin, itu nggak ada.
Semuanya rata-rata dipaksa, kecuali salaf yang betul-betul melihat jika pemimpin itu diambil oleh orang yang bejat, maka dia terpaksa, dengan terpaksa akan kemudian tampil di sana. Tapi kalau ada orang yang sudah layak atau minimal mumpuni, dia tidak akan mencalonkan diri karena resikonya tadi. Bahkan di zaman Umar, ketika Umar tertusuk pun disuruh untuk nyalonkan anaknya, dan anaknya itu soleh, Abdullah bin Umar, bahkan termasuk ulamanya, para sahabatnya, sifat-sifatnya juga hampir niru Umar ibnul Khattab, ketakwaannya, subhanallah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu tidak ada orang yang paling mengikuti sunnah Rasulullah SAW kecuali sahabat satu ini. Sampai jalannya Rasulullah itu ditiru, sampai telecaknya itu ketika tahu dititeni telecak ini, kemudian Rasulullah jalan di telecak itu, dia jalan di telecak itu. Sampai ketika haji dan umroh, Rasulullah SAW pernah kencing di mana? Itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu walaupun nggak mau kencing, dikencing-kencingkan di tempat itu. Karena apa? Saking cintanya, saking inginnya mengikuti Rasulullah SAW. Para sahabat memberikan masukan, ya Umar, ketika mau meninggal, ketika ditusuk itu, istakhlif ibnaka, angkat anakmu menjadi khalifah sebagaimana Abu Bakar mengangkat dirimu. Dia ini cocok dan dia ini adalah orang soleh. Umar mengatakan apa? Jika jadi pemimpin itu baik dan bermanfaat bagi saya dan keluarga saya, cukuplah saya yang mewakilinya. Jika itu buruk, cukuplah saya saja yang kena azabnya dari Allah, jangan sampai ngerembet ke anak cucu keturunan saya. Itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, padahal melihat anaknya seperti itu. Ketir-ketir, jangan sampai ada anaknya yang menjadi seorang khalifah. Karena memang Umar ibn Khattab paham ada orang-orang yang juga sekelas dengan anaknya Abdullah bin Umar, bahkan menjadikan ada 6 orang itu yang dinamakan Rijalus Syura, ya, untuk mereka beli. Ada orang layak itu. Tapi kalau misalnya di sebuah tempat kok nggak ada orang yang layak, semuanya zalim, kalau jenengan nggak ngajukan, maka itu akan menjadi bejat, agama Allah akan diinjak-injak, aturan Allah akan diinjak-injak, maka ambillah. Nah itu. Tapi kan kemudian dalil-dalil ini akhirnya dipakai yang bukan pada tempatnya. Dalilnya baik, bahkan orang jahat pun mengaku baik memakai dalil ini. Saya itu sebenarnya tidak mau mencalonkan karena saya tidak memandang, dan saya khawatir kalau bukan saya yang memegang, maka saya khawatir dunia ini akan semakin rusak. Maka oleh karena itu saya memegangnya, padahal dia sendiri sudah rusak. Lah inilah karena masyarakat hari ini itu subhanallah. Makanya apa kuncinya? Kuncinya adalah di saat zaman penuh fitnah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kau hatimu dipenuhi dengan ketakwaan, kesolehan, engkau akan bisa membedakan sendiri, ya. Di tengah-tengah informasi serba pencitraan ini, Allah akan jadikan di hati kita itu furqana, pembeda yang akan mampu membedakan mana orang baik dan mana orang baik. Oh, alhamdulillah. Baik, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang disampaikan ahli tentang tiga konsep kita calon presiden terkait dengan ibarat itu. Padahal ketika calon ini kan sudah berapa kan merasa baik semua. Apakah kita percaya bahwa ketika calon ini baik semua,
Kan tentu tidak, kita bisa melihat jadi bagaimana calon 1, 2, dan 3 kan begitu. Apakah kita tidak boleh misalnya menyampaikan bahwa calon yang ini baik, calon yang ini kurang baik, dan calon yang ini jelek? Kita akan mengatakan bahwa yang jelek itu jelek, yang benar itu benar. Sebab ketiga calon ini kan punya prerogatif membaik-baikan calonnya masing-masing itu. Jika kita tidak mengatakan terus terang, tentu masyarakat yang bodoh ini tentu akan salah pilih. Bagaimana kalau kita mengatakan bahwa orang ini tidak baik? Apakah itu sama dengan ghibah gitu? Demi kemaslahatan orang yang lebih banyak, kemaslahatan umat itu. Dan kalau kita tidak katakan bahwa orang ini baik, tentu pasti akan salah pilih gitu. Dan demi kemaslahatan kita mengatakan bahwa calon inilah yang baik, calon ini kurang baik. Apakah itu sama dengan ghibah gitu? Kita mengatakan orang jelek itu jelek, apakah itu ghibah? Apakah lebih besar-besarnya kita mengatakan orang baik ini kurang jelek? Waalaikumsalam. Jadi yang saya keterangkan tadi sebenarnya sudah cukup jelas sekali. Yang masuk ya di dalam ghibah itu adalah pembongkaran aib. Kalau di dalam masalah ajarhu wa ta'dil untuk kemaslahatan Islam, untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka diperbolehkan. Cuman permasalahannya begini ya. Tadi yang saya katakan, ketika misalnya kita menjelaskan, kita tahu misalnya calon nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 itu ada aibnya, maka kita itu betul-betul cross check apakah aibnya itu betul atau tidak, atau jangan-jangan kita yang terbawa, bukan terbawa berita yang hanya masuk dari grup sebelah kita saja, padahal kita disuruh itu. Kalau misalnya berita itu sudah jelas nampak bagi kita siapa yang paling baik, maka terangkanlah kepada umat siapa yang paling baik di antara mereka yang harus dipilih dan yang paling bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau kita nggak mampu untuk meng-cross check apakah ini baik atau buruk, atau ini buruk, atau satunya yang paling baik mana, maka percayakanlah pada ulama-ulama yang memang terpercaya. Yang ulama ini ketika berfatwa misalnya ya, ada beberapa ulama, ada Habib Rizik, ada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, langsung sebut nama, ini adalah begini. Kalau misalnya kita percaya pada ulama tersebut dan mereka tidak akan mungkin dusta, dan mereka ketika mengatakan seperti itu mesti mereka sudah punya informasi yang lengkap dan valid, maka ikutilah mereka. Tetapi ulamanya yang betul-betul memang betul-betul soleh dan terbiasa, dipercaya oleh umat ini. Tetapi kalau misalnya ada ulama yang hari ini tahun 2000 ini karena amplopnya kandel di sini, kemudian besok fatwanya berubah lagi di sini, kan banyak ulama yang tidak punya prinsip seperti ini. Maka itu ketika memberikan sebuah itu perlu dikrossek lagi, karena apa? Sirah daripada atau sejarah atau khalfiyah atau kepribadian dia sejak awal memang sudah tidak terpercaya, rekam jejaknya itu tidak terpercaya. Tetapi kalau kita bisa mencari informasi sendiri bahwa memang berita itu valid, sehingga ini orang baik, ini orang buruk, memang harus dijelaskan ini orang baik, ini orang buruk, karena dia yang akan mengambil tampuk amanah umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Tidak masuk. Baik, ada yang lain? Cukup ya? Jadi boleh mempercayakan pada apa ini istimewa ulama itu? Apanya? Untuk menjadi pemimpin. Itu
Ya, kalau misalnya jenengan percaya sama ulama-ulama itu, istimewa ulama itu, ya silakan ikuti fatwa mereka. Dan fatwa saya kaji semua, baik yang membolehkan atau yang tidak membolehkan, tetapi ulama-ulama itu semuanya sepakat, ya. Sepakat apa? Sepakat bahwa hukum di dalam pemilihan ini itu memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang tidak memperbolehkannya dengan berbagai alasan, ada yang memperbolehkannya, hukumnya mubah. Yang mubah ini pun terbagi-bagi, ada yang mubah biasa, ada yang kemudian mubah ini berubah menjadi sunnah, ada yang mubah ini kemudian berubah menjadi wajib, karena ulama-ulama ini memandang berubahnya situasi dan kondisi yang ada, ya. Kan di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan bahwa inqilabul mubah mustahabban au haraman au makruhan au wajiban. Mubah itu hukumnya bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Ini mubah. Bisa berubah kenapa? Bikhtilafil niat wal ahwal, karena berbedanya niat dan kondisi yang ada. Aslinya hukum aslinya adalah mubah. Maka Syekh Utsaimin ketika melihat kondisi bahwa misalnya di Indonesia ini kaum muslimin kalau nggak memilih yang dipandangnya itu baik untuk Islam dan kaum muslimin, maka akan terjadi fitnah dan intimidasi kepada kaum muslimin. Maka beliau kemudian mewajibkan untuk kaum muslimin, wajib hukumnya untuk ikut andil di dalam pencoblosan tersebut. Pandangan beliau, walaupun Syekh Islam Ibnu Baz mengatakan sunnah saja, sunnah, mustahab. Ada yang mengatakan mubah. Kadang-kadang kita tidak ikut pun itu kita tetap ikut demokrasi, karena demokrasi itu juga yang memilih itu demokrasi, yang tidak memilih juga demokrasi. Tidak ada paksaan, dua-duanya masuk dalam demokrasi. Nah, ini banyak sekali, termasuk di sana ya banyak ulama, tidak satu dua ya, termasuk Syekhul Islam Abdul Azzam rahimahullah taala itu juga ya memperbolehkan, bahkan menyuruh, ya. Syekh Abdul Azzam itu adalah ulama mujahid yang dulu memimpin Afghanistan melawan Uni Soviet, ya, sampai terusirnya Uni Soviet dari negeri Afghanistan. Itu juga ya menyuruh kaum muslimin untuk ikut serta untuk mengurangi kedoliman kepada kaum muslimin yang lainnya. Tetapi juga tidak boleh menghina pendapat orang lain yang mengatakan bahwa itu saya tidak mengikuti karena saya memandang mencoblos itu tidak boleh, karena mereka juga ada pendapat para ulama dan itu sama-sama kita hargai. Karena memang kalau sudah masuk ranah daripada ijtihad, itu kaidahnya adalah al-ijtihad la yang kudu ijtihad dan akhar. Ijtihad itu tidak membatalkan daripada ijtihad yang lain, ya. Nggak bisa mengaku saya paling benar, ini salah, walaupun berkeyakinan yang saya ikuti itu adalah paling benar. Tetapi tidak boleh memastikan yang diikuti orang lain neraka dan haram, dosa besar, karena menyelisih itu tidak ada, karena itu masuk ranah ijtihad yang hukumnya itu tersimpulkan oleh sebagian ulama, bukan dari nas langsung Al-Quran dan As-Sunnah yang mengharamkan atau membolehkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya? Itu apakah tidak situasional dan kondisional? Apa? Istihad itu apakah tidak situasional atau kondisional gitu? Jadi
Syarat ijtihad itu ada dua. Yang pertama adalah fiqhu atau ini ijtihad ya. Saya terangkan sebentar. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah sebuah kesimpulan yang disimpulkan oleh seorang ulama ya, yang dimintai tentang fatwa baru yang belum dijumpai di zaman yang lalu. Contoh misalnya, Ustaz, hukumnya nikah melalui HPP, Ustaz. Akad nikah, mertuanya di Mekah, itunya di sini, iso video kolan, itu piye hukumnya, sah atau tidak? Lah ini kan persoalan baru di zaman salafus soleh kan tidak ada, belum ada HP. Nah, ulama yang mendapatkan permasalahan baru yang itu tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau belum pernah dikaji oleh ulama-ulama sebelumnya, akhirnya ulama ini itu kemudian berpendapat tentang masalah ini sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Itu namanya ijtihad. Jadi persoalan-persoalan baru. Nah, ijtihad ini itu harus memenuhi dua syarat, yaitu fiqhul ahkam asyariyah. Dia harus tingkat ulamanya itu memahami hukum-hukum syar'i secara total, nyampe pada derajat mufti atau mujtahid. Jadi ada ulama biasa, ada ulama, ada dai, ada yang tertinggi itu adalah mujtahid atau mufti. Kerjaannya mujtahid dan mufti ini yang memberikan fatwa-fatwa baru yang belum pernah ada pada ulama-ulama sebelumnya. Ini fatwa ya. Dari mana ini mengambilnya? Yaitu dari kaidah-kaidah umum yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya misalnya apa hukum WA dengan si Teminah? Kan di zaman Rasulullah nggak ada chat-chatan. Kemudian hukumnya bagaimana? Kaidah umum dalam Al-Quran sudah mengatakan wala taqrabu zina, jangan engkau dekati zina. Seluruh apa saja yang mendekati zina maka hukumnya menjadi haram. Nah, ini namanya kaidah umum. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah itu dipenuhi dengan kaidah-kaidah umum. Bahkan Rasul mengatakan utitu jawami'ul kalim, saya dikasih oleh Allah sebuah kalimat-kalimat yang sedikit tapi mengandung makna yang sangat banyak sekali. Dia mengandung kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu bisa dijabarkan seluruh persoalan umat manusia sampai hari kiamat nanti akan ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang mengeluarkan hukum tersebut? Yaitu yang namanya mujtahid. Nah, mujtahid ini satu syaratnya harus memiliki dia mengetahui faham ilmu syar'i secara mendetail. Kemudian mengetahui fatwa-fatwa ulama baik zaman salaf maupun sampai kontemporer hari ini. Dia paham betul dalam sebuah masalah yang akan difatwai. Ini syarat yang pertama. Paham, pokoknya paham ilmu syar'i secara komplit.
Yang kedua adalah faham namanya fiqhul waqi'i, faham realita, ya. Dia memiliki pengetahuan tentang realita yang akan diberikan fatwanya. Kayak MUI misalnya, ya. MUI itu mau menginikan air Jabal ini halal atau haram. Secara ilmunya dia paham bagaimana hukum syar'inya. Nah, setelah itu dicek kandungan airnya, tek, berarti kan mengetahui realita. Oh, Jabal ini mengandung vitamin yang sangat luar biasa sekali. Barang siapa yang meminum ini maka akan langsung cerdas, karena di dalamnya ada zat-zat yang sangat luar biasa sekali, terambil dari pegunungan Kendil yang sangat luar biasa sekali. Nah, setelah penelitian itu diberikanlah label halal. Nah, ini contoh daripada dia tahu realita air ini. Nah, ketika ada orang dimintai fatwa, apa hukumnya saya itu dengan fulan begini, maka tugas yang pertama adalah ngecek realitanya. Tek. Nah, yang sering berbeda pendapat adalah bukan di sininya, tetapi di sininya. Berbedanya pengetahuan para ulama itu terhadap fiqhul waqi'. Makanya kemudian sampai ada para ulama kita mendengar dia tidak pernah berjihad, dia tidak pernah melawan Yahudi langsung, dia tidak paham karakter Yahudi, tiba-tiba kemudian mengatakan, mengkritik Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah, jahid bisunan, ya Abu Ubaidah, berjihadlah dengan sunnah. Kalau kamu mau berjihad dengan sungguh-sungguh, jihad yang benar, maka sebarkanlah sunnah ini, berdakwahlah. Seakan-akan menghina para mujahid, sementara dia tidak tahu realita lapangan di Palestina itu bagaimana kondisinya, bagaimana kekuatannya kaum muslimin, bagaimana siapa saja yang membantu. Itu yang paling paham ulama-ulama yang ada di sana. Nah, ini seringnya kelirunya sebuah fatwa itu di sini. Makanya kalau tidak memenuhi dua syarat ini, maka seorang ulama itu tidak boleh untuk melakukan sebuah ijtihad. Ada para orang awam paham betul realitanya, tapi nggak punya ilmu ini juga, maka nggak boleh juga, nggak boleh untuk berfatwa, karena dua-duanya sama-sama menyesatkan. Yang paham ini tidak paham ini menyesatkan, yang paham ini nggak paham ini juga sama menyesatkan. Makanya syaratnya harus ada dua ini terpenuhi. Makanya subhanallah, kalau kita meminta pada ulama yang sering terjun kepada lapangan masyarakat, itu biasanya fatwanya jarang meleset. Berbeda dengan misalnya ulama yang ya penggaweannya ya di sini mengkaji saja antara kitab majelis taklim. Nah, kadang-kadang kemudian berfatwa tentang di sebuah masyarakat yang dia belum paham kondisinya, sering salah di situ. Bisa dipahami ya? Nah, ini kehati-hatian kita. Makanya subhanallah ada namanya al-ulama al-amilin, ulama yang betul paham syar'i dan dia mengamalkan, terjun di dunia realita yang dibutuhkan oleh masyarakat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa astaghfiru minkum katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.